Memalukan, memalukan, dan memalukan. Rocky Gerung setelah kalah berargumentasi, kalah berdebat dengan Termul di acara Rakyat Bersuara, kali ini Rocky Gerung keluar-keluar di media sosial. Rocky Gerung bahkan mengkritik Ainus dan Aiman. Rocky Gerung sebut Ainus dan Aiman itu hanyalah forum yang mencari sensasi. Forum yang mencari follower, forum yang tidak mendidik, forum yang dangkal. Itu kata Rocky. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang Rocky ini mengkritik acara ini? Selama ini kemana aja sih Rocky ini? Terbukti sekali kalau Rocky ini tidak terima kalah berargumentasi dan kalah berdebat dengan Termul. Ya, dia tidak berhasil menggiring ke lawan debatnya itu untuk mengikuti cara berpikirnya Rocky Gerung. Yang jelas Rocky Gerung ini hanyalah manusia yang tidak bisa menerima kenyataan bahwasanya Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini ialah Gibran Rakabuming Raka. Di video selanjutnya ada Rismon CS yang ngamuk-ngamuk di kementerian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ingin dobrak kantor kementerian tersebut. Terus Rismon juga menganggap dirinya itu tidak dianggap oleh kementerian tersebut. Dia mengatakan kalau dirinya itu seperti kotoran manusia, nggak dianggap. Memalukan Rismon ini ya. Dan terakhir, Jenderal Purnawirawan Riki Sitohang. Ya, semprot habis-habisan Roy Suryo CS, ya yang terus-terusan bikin gaduh, bikin rusuh. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Dan saya menganggap bahwa Ainus berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi, hanya untuk memperoleh followers, tapi juga tidak mendidik. Jadi, saudara Aiman atau Ainus redaksinya itu, buat saya itu makin lama makin dangkal. Dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman, seperti penghukuman akademis pada forum-forum yang memang hanya ingin mencari sensasi dan menghasilkan kedangkalan. Jadi demi kedangkalan itu tidak berlangsung lama, saya tinggalkan forumnya si Aiman itu. Inilah ya Rocky Gerung ya. Kalah berdebat, tidak bisa menggiring lawan debatnya untuk mengikuti cara berpikir dia. Dia malah mencari-cari kambing hitam. Ainus, Aiman disalahkan oleh Rocky Gerung. Selama ini kemana aja Rocky Gerung? Kenapa baru sekarang? Terbukti kalau nggak terima nih Rocky Gerung ya. Ingin memaksa orang untuk mengikuti cara berpikir dia. Oh, nggak bisa. Saya nggak masuk, tapi niat kami tetap akan jalan. Karena sesungguhnya Gibran itu tidak ada apa-apanya, paham kalian? Gibran itu hanya hasil kong kali kong kementerian ini. Nah, kalau kalian mau ketawa-ketawain kami ya, berani kamu hadapi kami? Coba. Bukan nggak bisa kami dobrak pintu ini. Mau dobrak pintu. Paham kalian? Nggak ada susahnya dobrak pintu ini, Pak. Lempar batu juga pecah kok. Yang tadi itu apa, OB ya? Mau tempeleng tuh tadi. Iya, mau nempeleng OB. Sembarangan main-main, mau canda. Kamu siapa pakai jurus banget aja. Baju abu-abu siapa itu? OB ya? OB mau tempeleng. Inilah kualitas pendukungnya si Abah. Mohon ditepati lah Pak. Baik, kami akan sampaikan juga. Saya jadi pusing. Janji ketemu aja kok bisa tidak ditepati seperti ini. Rakyat Indonesia yang mendengar, inilah kualitas institusi negara Indonesia. Dikit-dikit bersembunyi di balik birokrasi, prosedur. Ya, padahal dalam hati mereka sendiri itu sebenarnya ini salah, ini sah. Tapi karena dipaksa bapaknya Gibran, ya inilah ini. Jokowi lagi disalahin. Ya, semua institusi jadi Termul, bahkan pakaiannya juga hitam putih Termul. Masa cuma begini aja kita harus tulis menulis, terus besok ya sudah pasti jawabannya akan tunggu di pengadilan Komisi Informasi Publik. Ya. Oke pemirsa, kalian yang semua, kalian siap nggak mendonasikan uang kalian untuk kita demo?
Kementerian Pendidikan Dikdas Demo minta donasi. Kalau kalian siap, ayo kalian bukan Udah hanya datang. habis duitnya. Bapak tiga itu bilang siap tadi juga. Oh, siap juga. Siap di demo. Ya. Demo itu Jadi, konstitusional ya, Pak? ayo kita demo karena hanya bahasa demo ya. Di lembaga-lembaga kita itu hanya mengerti bahasa demo, bahasa bakar ban. Kalau kita datang baik-baik, mereka nggak bakal dengar kita. Ya. Nanti kalau sudah rakyat marah, baru mereka takut. Iya. Macir. Tapi kalau dengan bahasa baik-baik begini, kita dianggap tai sama mereka. Tai. Memang siapa lo? Ya, mungkin dulu Nadiem Makarim begitu juga ya. Pada saat jadi menteri, sekarang sudah di sel tikus dia di KPK. Itu. Ya. Dulu waktu menjabat menteri so hebat. Oleh karena itu pemirsa ya, semua ini YouTuber, karena kita lah sebenarnya pejuang sejati dalam mengawal demokrasi ini. Bahkan kita yang melakukan kerja-kerja jurnalistik yang tidak dilakukan oleh media mainstream. Ya kan? Media mainstream itu terima breaking news dari kita aja itu. Kita kan newsmaker. Terima matengnya ya. Kita ke atas saja. Ntar kalau kelamaan di sini kita jadi bodoh. Iya. Ayolah. Karena ini. Apa itu bodohin orang bodoh? Apa ini? Ada kelas baru deh. Tolong dibaca, Mek. Dua tuh. Punya siapa? Punya saya. Ambil satu deh. Bodoh. Saya tidak sebodoh wapresmu. Bawahnya ya, bagian bawahnya. Itu ya, mari kita. Ya. Tapi meskipun wapresnya bodoh, institusi negara sudah termul lebih bodoh lagi. Mau diatur. Ayo kita sama-sama search di mana ijazah Gibran. Seperti UTS yang Lah, inilah ya kualitas gelombang-gelombang ini yang mengakunya akademisi, berpendidikan, mengeluarkan kata-kata ya yang nggak pantas kayak gitu. Apalagi sebut wapres bodoh. sedang negara dan sudah disumpah dan sudah melaksanakan tugas-tugas negara. Pertanyaannya, kok masih tergiring oleh opini-opini oleh manusia-manusia ini yang tidak punya kapasitas, yang tidak punya kualitas dalam menilai itu? Karena mereka ini kan tidak punya kapasitas. Yang dibuatlah secara keilmuan saya, digital dan sebagainya. Emang lo aja yang pinter di dunia persilatan ini. Maka saya bilang orang bego aja mau. Yang demo lah ke sana, demo lah ke sini, ngapain lo? Berarti kan ada muatan-muatan tertentu yang kau bawa dalam hal ini. Siapa sih di belakangmu sebenarnya? Siapa sih yang melakukan ini? Omong kosong kalau nggak ada di belakangnya. Emang bisa tiap hari teriak-teriak nggak kerja? Jawab itu sama media tuh. Berarti kan membutuhkan biaya kan? Terus siapa yang biayain? Ada jadi pahlawan biayain tuh di antara mereka bertujuh. Tanya sendiri media gitu loh. Kesimpulannya ya, di dalam substansi permasalahan yang namanya kesetaraan ya, masukkan saya ke inti pokoknya, kesetaraan daripada ijazah yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming sudah diakui oleh negara. Ya, sudah diakui oleh negara. Berarti diakui oleh negara, diakui oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena kan dari mulai SMP dia masuk ke Singapura 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Australia dia, kan ada juga ijazahnya juga di sana tuh. Sebenarnya kalau kita berpikir wah qualified juga sebenarnya. Iyalah. Terlepas apapun, tapi dia punya kapasitas itu. Terus teriak-teriak kemana-mana, palsu dari Hong Kong. Dasar penilaianmu apa? Dan orangnya yang teriak-teriak itu aja. Nggak habis loh. Nanti sampai nanti matahari terbit terbenam itu aja nggak usah makan, teriak-teriak aja semua. Nah, sialnya itu loh. Saya minta juga pada media-media ini. Kok ini jadi bahan santapannya loh? Bisa. Nah, itu faktanya. Ditanya-tanya sama Roy Suryo, bagaimana pendapat Bapak? Pendapat kamu sudah rada gila kan gitu kan? Gitu. Ya saya ngomong aja. Kenapa? Oh cangkem kok itu terus. Lama-lama kok bawa wayang golek lagi nanti.
Apa deh? Tapi ada anak cucu itu yang buat kemarin dia datang itu untuk generasi anak cucu, jangan sampai terjadi ini. Orang kok cuma gelarnya A tapi bisa menjadi wapres presiden. Pertanyaan. Itu pertanyaan tendensi. Negaranya sudah menilai oke kok. Persyaratan sebagai pimpinan negara itu kan SLK ke atas. Berarti kesetaraan sudah diakui oleh negara Republik Indonesia. Mereka tidak mengakuinya karena minta permohonannya itu persetujuannya ke negara Siberia. Nah, jadi nggak kena kan? Jadi Roy Suryo saya aja ke Siberia larinya, bukan ke negara Republik Indonesia. Makanya ini nggak sah. Oke, tapi kalau ada indikasi saat itu kan Bapak juga jadi presiden, apakah itu bisa meloloskan? Nah, itu jilid-jilidnya silakan aja lah. Mau kau bikin jilid, nanti bikin buku lagi, buku apa lagi? Emang ada yang beli apa? Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Silahkan sekali lagi ketik komentar kalian di kolom komentar seperti apa pendapat kalian terkait video kita kali ini. Saya Bersika mohon undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.